Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menjadi sunnah rasul saya lengkapi 3 kali. Semoga masih semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa bihi shahidan. Amma ba'du. Yang kami hormati Ustaz Wawan Fitnanto yang alhamdulillah sudah hadir bersama kami, dan yang kami hormati Bapak Ibu sedaya hadirin wal hadirat. Alhamdulillah kita dapat berjumpa di sini dan semua masih penuh semangat. Marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat, karunia hidayahnya, sehingga pada kesempatan hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan open house dan sekaligus seminar Al-Quran. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin wa hadirat, di sini kami menjadi moderator untuk nanti bersama Ustaz Wawan untuk menyampaikan seminar Al-Quran. Untuk mengisikan waktu, karena waktu sudah semakin siang, semoga nanti tetap berjalan dengan efektif meskipun nanti agak disingkat-singkat begitu ya Ustaz ya, dengan tema yakni menghafal Al-Quran juz 30 dengan metode otak kanan. Insyaallah Ustaz ya, dengan dalam rangka untuk mendukung gerakan habis 5.000 habis juz 30 di Kabupaten Jombang. Insyaallah dalam hari ini SITA Hujjah sudah sangat terlebih dahulu sebelum di Kabupaten Jombang untuk dicanangkan gagasan tersebut. Alhamdulillah telah hadir bersama kita pemateri kita, yakni beliau datang dari Surabaya. Alhamdulillah dari Surabaya beliau. Saya perkenalkan singkat tentang biografi beliau. Beliau dengan nama Ustaz Wawan Fitriono SPDI, lahir di Jombang. Alhamdulillah pendidikan beliau di Ma'had Umar bin Al-Khattab di Surabaya dan di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dengan jurusan pendidikan bahasa Arab. Aktivitas beliau aktif sebagai Ketua Baitul Quran Nurul Ilmi Surabaya dan sebagai Imam Masjid Raudatul Jannah Surabaya dan menjadi trainer Wafa Indonesia. Alhamdulillah. Dalam kesempatan kali ini insyaallah untuk nanti lebih jauh dan lebih jelasnya akan disampaikan oleh beliau bagaimana untuk menghafal Al-Quran khususnya juz 30 dengan menggunakan metode otak kanan. Tentunya juz 30 itu gampang-gampang susah, dihafalkan gampang, tapi juga gampang susah, apalagi dengan urut-urutannya yang membuat mungkin kita suka jadinya nyasar kemana-mana. Semoga ini menjadi semangat untuk kita semuanya, karena untuk menghafal Al-Quran yang ikhtiar, yang riada tidak hanya anaknya saja, tetapi juga orang tuanya. Seperti persis di sini, muliakan anakmu maka kamu akan mulia. Insyaallah kita semua yang di sini semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang-orang yang soleh solehah nanti dapat berkumpul dengan Nabi Muhammad di akhirat nantinya. Insyaallah untuk lebih lanjutnya kami persilakan Ustaz Wawan untuk menyampaikan materinya. Monggo Ustaz, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala Dinas Kabupaten Jombang, yang saya hormati pula Bapak Pengawas dari TK SD maupun SMP. Alhamdulillah juga hadir pengawas PAI dari Kecamatan Jombang, kemudian Bapak Ketua Yayasan As-Sakofa beserta Bapak Pembina juga, mohon maaf, Ustaz Yoyo beserta jajarannya.
kemudian para kepala sekolah dari jenjang TK, SD maupun SMP yang saya hormati pula, serta Bapak Ibu Dewan Guru, para asatidzah dan Bapak Ibu semuanya yang hadir di open house di SIT Ar-Rohul Jadid yang berbahagia. Yang pertama, alhamdulillah, bersyukur pada Allah SWT, hari ini kita digolongkan Allah termasuk golongan orang-orang yang diberikan jalan kemudahan untuk bisa melangkahkan kaki kita di tempat ini. Insya Allah tujuan kita mulia, berada di tempat yang mulia juga, insya Allah semuanya akan dimuliakan sesuai dengan tema kita, muliakanlah anakmu, insya Allah nanti kita akan dimuliakan. Salawat salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan pada junjungan kita tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang suri tauladan yang patut untuk kita jadikan sebagai teladan, seorang revolusi narjadi yang membawa perubahan yang sangat berarti bagi kehidupan dunia ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan kita itu bergantung bagaimana kebiasaan kita. Jadi kalau kita ingin mulia, maka setidaknya kebiasaan itu harus kita bangun. Di antara yang bisa menjadikan kita mulia itu adalah dengan membiasakan diri kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi Quran itu adalah wasilah dimuliakannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi siapa yang punya kesempatan untuk bisa berinteraksi dengan Al-Quran, insya Allah Allah akan berikan kemuliaan kepada kita. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa Al-Quran itu harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari diri kita? Di antaranya karena Quran itu adalah dustur, ya, jadi pedoman hidup kita yang Allah telah turunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW untuk kemudian disampaikan kepada kita semuanya. Nah, tanggung jawab kita sebagai umat Rasulullah, ya, kita tidak boleh meninggalkan Al-Quran. Kenapa? Karena Allah SWT telah menyampaikan dalam Al-Quran itu bahwasanya kelak ada golongan orang-orang itu yang dia akan mengalami penyesalan yang sangat luar biasa. Mereka berteriak di dalam neraka, mereka mohon kepada Allah agar supaya tidak dijadikan dalam kondisi yang seperti itu. Hal ini bisa dilihat misal dalam Al-Quran surat Toha ayat 124 hingga 126. Dijelaskan di situ Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhankan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Jadi barang siapa yang lalai dalam ingatku, kata Allah, maka aku akan jadikan hidupnya itu penuh dengan kesempitan, disempitkan hidupnya. Hidup yang begitu sangat luas ini terasa sempit baginya. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang dia tidak mau ingat kepada Allah dan tidak mau berinteraksi dengan Allah. Kemudian wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Kelak di akhirat, pada hari kiamat, mereka akan dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi yang buta, tidak bisa melihat. Tidak bisa melihat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Padahal ketika di dunia itu bisa melihat. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Mereka mohon sama Allah, ya Allah, kenapa Engkau jadikan kami ini buta? Padahal dulu ketika kami di dunia itu bisa melihat. Apa yang kemudian dikatakan oleh Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Begitulah ketika dulu ayat-ayatku datang kepadamu, kamu lalai, kamu lupa. Kamu melupakan, kamu lalai, mengabaikan, tidak mau berinteraksi dengan ayat Allah. Maka kemudian, ya, sekarang gantian kamu dilalaikan, kamu dilupakan, jadi dilupakan dari Allah.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah kondisi di mana ada golongan orang-orang itu yang kelak akan mengalami penyesalan yang begitu sangat luar biasa. Jadi dijadikan Allah itu dalam kondisi buta, padahal dulunya bisa melihat ketika di dunia. Kenapa itu terjadi? Karena saat di dunia tidak pernah sedikit pun meluangkan waktunya untuk mau berinteraksi dengan Al-Quran. Maka kelak di akhirat itu jadi ganti balasannya itu nanti di akhirat adalah dijadikan buta, tidak bisa melihat. Ketika mau bersama Allah, kemudian diingatkan dulu ketika di dunia kalian tidak mau berinteraksi dengan Al-Quran, maka ganti sekarang di akhirat kamu dilupakan. Jadi siapa yang tidak mau ya berinteraksi dengan Al-Quran, siapa yang melalaikan Al-Quran, kelak di akhirat juga akan dilalaikan. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah waktu saya tidak lama Bapak Ibu, jadi tugas saya hanya menyampaikan jadi tips-tips ya atau beberapa trik yang mungkin ini nanti bisa dijadikan sebagai referensi kita bersama Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala terkait dengan menghafal Al-Quran. Jadi saya sampaikan triknya saja. Sebenarnya kalau ini dilatihkan Bapak Ibu, ini kurang lebih butuh waktu sekitar 2 sampai 3 hari. Ya. Ini butuh waktu 2 sampai 3 hari untuk bisa dilatihkan kepada, biasanya kita latihkan kepada pengajar ya, Bapak dan Ibu guru. Tapi setidaknya ini nanti bisa menjadikan gambaran untuk semuanya yang hadir di sini ya. Tapi nanti kalau pengen memperdalam-dalam, nanti perlu dibuat pelatihan. Gitu ya. Sebenarnya saya mau menyampaikan secara slide, tapi nanti nggak cukup ya. Jadi nanti langsung saja saya berikan Bapak Ibu. Salah satu mungkin cara yang bisa kita pakai dalam menghafal Al-Quran itu, yang pertama kita perlu mempersiapkan dulu. Apa yang perlu dipersiapkan? Mulai dari mushafnya ya. Cari mushaf yang standar. Standar apa? Standar untuk menghafal. Artinya apa? Menghafal itu tidak boleh sembarangan. Sembarangan mushaf maksudnya Pak. Pakai standar mushaf ya, yang biasa kita pakai untuk menghafal dan itu mudah untuk diingat. Nah, contoh ya, salah satu contoh misal kayak begini. Ini standar dari kami, kalau kami di Wafa kita menyediakan standar Quran 5 juz. Ini sementara kita buat 5 juz. Karena memang untuk SD ukurannya segitu. Tapi nanti ke depan kita akan buat sempurnakan 30 juz. Gitu ya. Misal ya, kita pakai standar ini boleh Quran apa saja, yang penting standar Quran untuk menghafal Bapak Ibu. Standar Quran untuk menghafal itu apa? Satu, Qurannya harus Quran pojok ya. Quran pojok yang ada ujungnya dari atas sampai bawah. Jadi ada endingnya Pak, di setiap lembar itu ya, itu ada endingnya, jadi nggak nyambung ya. Nah, kayak seperti ini. Ini misal ya, maaf saya sambil berdiri Bapak Ibu. Nah, misal begini, kita awali dengan juz amma misalnya, permulaan dari juz 30. Ini Qurannya pojok. Kalau Qurannya pojok itu enak Bapak Ibu ya, karena ada endingnya di sini pojok, pasti akhirannya ada akhirannya, jadi tidak nyambung di baliknya. Nah, itu kata kunci yang pertama. Kita perlu membuat dulu petanya ya, petanya dulu. Jadi peta pertama yang perlu kita buat adalah tentukan dulu Qurannya. Qurannya harus Quran yang standar untuk menghafal ya, tidak sembarangan Quran yang kita akan pakai. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menetapkan standar Quran yang kita pakai, berikutnya adalah kita buat petanya. Ya, ini untuk memudahkan. Kita buat peta yang pertama, misal ayat yang kita mau hafal itu surat apa, juz berapa. Misal kita mulai dari juz 30 awal Bapak Ibu. Saya tanya sekarang, juz 30, permulaan juz 30 itu ada di halaman berapa? Berapa Bapak Ibu? Belum lihat. Ada rumusnya. Jadi untuk menentukan permulaan awal juz itu ada rumusnya. Gimana rumusnya? Coba semuanya bisa diingat. Rumusnya singkat saja. Ya, tentukan juz yang kita mau, ya. Juz
kurangi 1 kali 2. Misal juz 30 awal surat An-Naba. Juz 30 kurangi 1 ada berapa? 29. 29 kali 2 58. Kemudian tambahkan angka 2 di belakangnya menjadi 582. Berarti permulaan juz 30 itu ada di halaman 582. Juz 1 ada di halaman berapa? Halaman? Halo? Kuis. Angkat tangan ya bisa. Berapa? 2. Iya. Gimana caranya? Nggak lihat tapi bisa menyebutkan di halaman 2 itu permulaan juz 1. Tadi rumusnya Pak. Juznya kan 1, dikurangi 1 0, dikali 2 0, tambahkan angka 2 berarti 2. Itulah permulaan juz 1. Juz 2 berapa Pak? 42 apa 22? Coba ya. Juz 2 kurangi 1 kali 2 ditambahkan angka 2 di belakangnya berarti 22. Berarti di halaman 22 itu adalah juz 2. Tepuk tangan untuk saya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bisa kita ya identifikasi kalau standar Qur'annya itu adalah standar Qur'an hafalan. Kalau standar Qur'annya nggak hafalan nggak bisa Bapak Ibu, karena nggak sama nanti. Tapi kalau standarnya Quran pojok pasti sama. Apakah Quran Android? Ya, ada di Quran Android itu ya Bapak Ibu. Itu pakai standar Quran pojok. Maka bisa ditentukan persis seperti yang tadi saya lakukan untuk mengetahui permulaan halaman. Nah, itu pertama Pak, kita merekam dulu, kita buat petanya dulu. Jadi awal itu adalah membuat peta Al-Quran. Yang pertama tentukan jenis Qurannya dulu. Quran yang mau dipakai itu yang standar apa? Ya. Jadi saran saya adalah standar yang mudah. Ya. Jadi standarnya pakai standar Quran pojok. Sekarang banyak sekali ya jenis Quran itu Bapak Ibu. Terus kemudian tadi buat petanya yang berikutnya adalah mulai identifikasi ayat yang kita yang mau kita hafal itu dengan menyebutkan satu persatu identifikasinya. Satu, apa saja yang bisa kita identifikasi dari surat itu? Misal, yang pertama nomor suratnya. Misal, juz 30 surat An-Naba itu surat yang keberapa? Surat ke juz berapa Pak? Surat ke berapa Pak? 78. Terus kemudian ada berapa ayat? 40 ayat. Ada di sebelah mana? Kanan atau kiri? Ada di sebelah kiri. Jadi permulaan awal juz selalu diawali dari sebelah kiri. Nah, ini namanya peta Al-Quran. Jadi langkah yang pertama adalah buat peta Al-Quran. Ya, Bapak Ibu, diidentifikasi. Ya, halamannya juga. Kemudian saat kita mau memulai menghafal, ini nanti nilai plusnya anak-anak kalau menghafal Bapak Ibu tidak hanya sekedar hafal itu tadi lafaznya, tapi dia nanti akan hafal nomor suratnya, hafal posisinya ada di mana, kemudian ada di halaman berapa. Kalau mau mau diinovasi lagi, boleh dengan isi suratnya. Wah, itu malah bagus. Sehingga anak itu secara nggak langsung dia akan paham dengan isi secara keseluruhan dari Al-Qur'annya. Ini saya terinspirasi ketika dulu kami punya ini di Surabaya itu ada namanya Profesor Ahmad Zahro. Beliau kebetulan rektor di sini di
di Unip ya, mohon maaf, di Unip Jombang. Itu beliau profesor tapi hafal Quran, hafid. Ya. Jadi inspirasi yang saya tangkap dari beliau itu kalau mau ngimami Bapak Ibu, ya, jadi ceramahnya nggak perlu ceramah ini. Mau ngimami itu selalu menjelaskan isi dari surat yang mau dia baca. Masya Allah, luar biasa. Ya. Nah kalau anak-anak kita bisa begitu, Masya Allah, itu bisa menjadi amal Quran yang sangat luar biasa. Ya, dia faham, dia tidak hanya sekedar hafal, tapi dia faham. Nah, pada akhir endingnya adalah bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah puncak prestasi kita dalam mempersiapkan generasi ini. Ya, jadi kita masih belum cukup hanya pada tahapan, pada tataran di mana anak hanya sekedar hafal, belum cukup sampai di situ. Ya. Ada PR besar lagi yang harus kita upayakan, di mana caranya anak-anak ke depan itu bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka puncak prestasi dari generasi yang sedang kita persiapkan ini adalah mereka akan menjadi generasi yang banyak menebar kemanfaatan untuk umat. Nah, itu adalah puncak prestasi, Pak. Apapun profesinya nanti, dia akan menjadi orang yang banyak berguna untuk orang lain. Sebagaimana saya mengutip ya sebuah pesan yang disampaikan oleh Imam Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya generasi ini tidak akan pernah menjadi baik sebelum dididik sebagaimana pendidikan yang dilakukan oleh generasi-generasi kita terdahulu. Bagaimana standar pendidikannya? Standar pendidikannya itu tahapannya adalah yang pertama, tauhid dulu, kenalkan dengan Tuhannya. Ya. Bagaimana anak-anak ini bisa kenal dengan Tuhannya? Gitu. Kalau dia sudah kenal dengan Tuhannya, setidaknya ya itu nanti akan menjadi kontrol dirinya. Dia punya Tuhan. Gitu. Ya, yang pertama adalah tauhid dulu, bagaimana kita mengenalkan anak kita kepada Tuhannya, fitrahnya, dia dilahirkan itu oleh siapa? Ya. Kemudian berikutnya adalah adab, Pak. Yang pertama tauhid, yang kedua adalah adab. Jadi diajari tentang etika, adab. Kemudian berikutnya baru ilmu. Setelah ilmu adalah puncak prestasinya amal soleh. Jadi banyak menjadi pribadi yang banyak berguna, bermanfaat untuk ya, kehidupan. Itu adalah pesan yang disampaikan oleh Imam Malik seperti ini. Ternyata sudah dari dulu sudah ada, Pak. Jadi konsep pendidikan itu kalau ingin generasi ini lebih baik ke depannya adalah setidaknya konsep pendidikannya harus terapkan 4 hal itu. 1, kenalkan dengan Tuhannya. 2, ajari dia bagaimana dia beretika dan beradab. Kemudian ketiga, baru ilmu. Kemudian puncak prestasinya adalah amal soleh. Apapun nanti profesinya, ya, maka dia akan menjadi orang yang berpikirnya itu gimana caranya saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Itu sudah dilakukan sejak zaman Nabi dulu, Bapak Ibu. Jadi untuk urusan yang sederhana ini dimulai dari hal yang paling sederhana. Misal untuk urusan makan dan minum, Bapak Ibu. Pernah Rasulullah itu mengajak seorang anak kecil namanya Ibnu Umar. Diajak di jamuan makan. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah kepada sang anak itu? Ya ghulam samillah. Duhai anak kecil, ucapkan basmalah. Yang pertama yang dilakukan Rasulullah adalah dalam proses standar pendidikannya adalah mengenalkan Tuhannya. Ya ghulam samillah. Supaya apa? Anak ya itu bisa mengenal Tuhannya. Jadi dikenalkan ya oleh Rasulullah akan zat yang telah menciptakan dia, memberikan rezeki, makan dan sebagainya. Kemudian berikutnya adalah diajarkan tentang adab. Kul biyamini, makan dengan tangan kanannya. Wa kul mimma yalik, dan makanlah apa yang ada di dekatnya. Jadi nggak boleh makan
mengambil haknya orang lain, Pak. Masya Allah, luar biasa. Rasulullah dulu itu ya, untuk urusan hanya makan saja itu, ya, standar pendidikannya adalah satu, mengenalkan kepada Tuhannya, kemudian dua adalah ada, kemudian baru ilmu, setelah itu puncak prestasinya adalah amal soleh. Nah, ini yang sedang kita upayakan, ya, Bapak Ibu yang dimakan Allah SWT dalam standar pembelajaran Al-Quran ini. Jadi kita inginnya begitu. Bapak Ibu yang dimakan Allah SWT, setelah peta kita buat, ya, kemudian kita lakukan. Misal begini, hari ini, coba ikuti saya Bapak Ibu, hari ini kita akan menghafal surat An-Naba, surat ke-78, 40 ayat, juz 30. Posisinya ada di sebelah kiri. Kirinya mau dibagi setengah boleh, mau dibagi sepertiga boleh, Pak. Kalau mau dibagi setengah berarti ada setengah atas, setengah bawah, kemudian ada di sebelah kanan sisanya. Bisa membayangkan, Pak? Nah, kalau nggak ada Qur'annya bisa membayangkan, nanti bisa ada Qur'annya bisa membayangkan. Ini butuh dilatihkan sebenarnya, ya. Jadi identifikasi pertama itu surat juz 30 itu kan ada satu halaman full, itu ayat 1 sampai ayat 30. Kemudian sisanya ada 31 sampai 40 itu ada di halaman sebelah kanan, Pak. Baliknya sebelah kanannya kanan atas. Nah, kalau mau dibagi setengah ya itu bisa kita bagi atas dan bawah. Tapi kalau kita mau buat sepertiga, bisa sepertiga atas, sepertiga bawah tengah, kemudian sepertiga bawah. Itu cara efektif untuk memudahkan kita atau anak-anak kita dalam membuat petanya. Jadi dibuat petanya dulu. Jadi langkah pertama adalah membuat apa, Pak? Jadi kalau saya begini berarti peta. 1, 2, 3. Membuat peta. Ya, baik. Tiba-tiba langsung disuruh mikir. Coba semuanya tangannya ke atas. Gerakkan, Pak. Bisa gerak? Pastikan tangannya bisa bergerak. Saya khawatir tidak bisa bergerak. Karena sejak dari pagi duduk, ya, kemudian memandang, ya. Memandang dengan keras. Lebih keras, Pak. Lebih keras, Pak. Keras, pegang telinga. Alhamdulillah, ya. Ternyata semuanya tahu posisi telinganya ada di mana. Berarti konsen kan, ya. Baik, supaya bisa lebih enjoy lagi, saya minta semuanya Bapak Ibu pegang pundak teman sebelah kanannya. Sudah? Sapa saudaranya, saudaraku. Aku mencintaimu. Karena itu izinkan aku memijat pundakmu. Pijat pundaknya, Pak. Ya, pijat pundaknya. Ini gratis ini. Baik, alhamdulillah. Sekarang ganti. Saudaraku, aku juga mencintaimu. Karena itu izinkan aku membalas pijatan pundakmu. Silahkan dipijat dulu. Baik, alhamdulillah, luar biasa. Tepuk bagus, ya. Kalau saya bilang tepuk bagus, ya. Tepuk bagus. Oke. Baik, sebelum proses menghafal, memang harus dipastikan kondisinya harus nyaman, Pak. Kalau nggak nyaman, nggak akan bisa menyerap. Ya, nah ini PR-nya para guru. Biasanya kalau para guru ada trainingnya sendiri, ya. Gimana caranya supaya peserta didik yang kita ajar itu nyaman? Kata kunci belajar itu kan harus nyaman dulu. Kalau nggak nyaman nggak akan masuk. Karena kata kuncinya adalah nyaman. Kalau sudah nyaman, maka apa? Otak, ya, limbik sistemnya yang apa namanya? Yang fungsinya sebagai saklar itu akan mentransferkan kepada otak neokortex atau otak siap belajar, ya.
sehingga anak siap belajar. Tapi kalau kondisi otak limbiknya ini belum terstimulasi, maka tidak akan bisa maksimal proses belajar. Jadi harus nyaman dulu, ya, kita pastikan nyaman dulu. Baik, setelah peta dibuat lalu kita lakukan. Kemudian setelah itu Pak, ya, ayatnya dipecah-pecah. Kita bagi. Kalau pendek mungkin nggak terlalu ini, nggak terlalu sulit. Nanti kalau sudah mulai panjang itu akan kesulitan. Maka perlu dipecah-pecah. Jadi nggak langsung dari satu. Ya, dipecah-pecah, dipotong-potong ayatnya, kemudian memulai menghafal dari belakang, Pak, tidak dari depan. Misal, amma yatasaalun, maka mulai menghafalnya dari yatasaalun. Coba 2 3. Yatasaalun. 2 3. Yatasaalun. Paling tidak endingnya itu terpegang dulu. Biasanya anak-anak itu atau kita itu hafalnya itu di awal-awal, endingnya itu lupa gitu. Makanya yang kita pegang sekarang adalah endingnya itu kita kuasai dulu, baru kemudian ke depan. Amma 2 3. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Amma yatasaalun. Nah, jadi diulang. Jadi setiap potongan ya kurang lebih mengulangnya 3 minimal. Ya, minimal diulang 3 kali. Kenapa harus diulang? Kata kunci menghafal itu Pak, itu ada di pengulangan. Kalau kita semakin banyak mengulang, itu semakin akan mempertebal daya ingatnya. Tapi kalau daya mengulangnya sedikit, itu ya daya ketebalannya itu semakin menipis. Jadi untuk menebalkan daya ingatnya harus diulang. Nah, caranya supaya kita nggak terlalu berat ya tadi dipotong-potong dulu. Jadi sesuap, menghafalnya itu sesuap, tidak langsung. Ibarat kita makan kan nggak langsung kita masukkan semuanya ya. Jadi sesuap. Nanti lama-lama kan hafalannya sendiri. Nah, tapi di sini sebenarnya nanti ada standar persiapannya dulu sebenarnya. Ini kan saya menyampaikan bagaimana teknik menghafalnya. Tapi sebenarnya ada tahapan yang sebelumnya harus dilalui dulu sebelum ini. Jadi talaqi bacaan Pak. Jadi sebelum proses menghafal ada talaqi bacaan. Kenapa perlu ditalaqi bacaannya? Supaya ya kualitas bacaannya itu bagus. Kalau kualitas bacaannya bagus, ya, insya Allah nanti kesiswanya akan bagus. Jadi nggak boleh asal. Kalau sudah terlanjur hafal Pak, itu nanti sulit memperbaikinya. Ya. Jadi memperbaiki hafalan yang sudah terlanjur dihafal dengan kualitas yang kurang bagus itu jauh lebih sulit daripada ngajari dari awal. Karena sudah menjadi pembiasaan setiap hari. Maka kalau bisa ya standar bacaannya itu sudah dipersiapkan dari awal, itu harus bagus. Ya. Gak usah pusing-pusing Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belum bagus, ya nanti bisa kerjasama dengan dengan Ar-Rabbul Jadid untuk dilakukan pendampingan supaya bisa bagus, gitu ya. Jadi itu Bapak Ibu, ini sampai jam berapa? Oke ya, karena waktunya singkat, jadi saya harus singkat-singkat ya. Jadi gitu Pak. Jadi pertama adalah
buat peta Al-Quran, lalu ditalakikan peta dan ayat Quran. Terus ayat kita pecahkan, potong-potong ayatnya, hafalkan semuanya. Terakhir murojaah, jangan sampai lupa. Nah, itu menjadi sintak insyaallah. Ya, menjadi langkah-langkah dalam proses menghafal. Jadi yang pertama adalah peta. Kemudian yang kedua ditalakikan. Apanya yang ditalakikan? Peta dan ayat Quran. Kemudian ayat kita pecahkan, dipotong-potong kecil. Kalau di juz amma mungkin belum terlalu berasa Pak, tapi nanti kalau sudah masuk di juz-juz berikutnya akan panjang-panjang Pak. Nah itu nanti kegunaan dipotong itu akan bisa kita rasakan. Misal juz 29, permulaan juz 29 surat Al-Mulk itu ada di halaman berapa? Ayo, masih ingat nggak ada rumusnya tadi? Kalau juz 30 ada di 582, sekarang juz 29 ada di berapa? Juz 29 dikurangi 1, 28 dikali 2, 50. Nah, tambahkan angka 2 di belakangnya, berarti ada di halaman 562. Itu permulaan juz 29, yaitu surat Al-Mulk. Nah, surat Al-Mulk kan sudah mulai panjang nih Pak, ya kan? Nah, itu kita potong-potong menjadi berapa? Ya, kurang lebih ada 4 lah. Kemudian setelah dipotong-potong, mulai menghafal dari yang belakang. Misal syai'in qadir, itu 2, 3. Syai'in qadir, syai'in qadir. Jadi itu ending dari ayat pertama ya, syai'in qadir. Kemudian setelah itu jadi berpindah ke depannya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. 2, 3. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya kan? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. 2, 3. Baik. Ya, setelah dipotong-potong sampai ayat depan ya, maka akan menjadi satu rangkaian, ya kan? Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada 4 potongan ya. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Begitu seterusnya. Ya, jadi
kalau kita menghafalnya sesuap-sesuap, ya, kemudian di situ kan ada pengulangan-pengulangan. Jadi pengulangan itu akan mempertebal daya ingat. Jadi berasa tidak berat. Tapi kalau kita langsung menghafalnya dari awal sampai akhir, ya, itu satu, di samping juga pengulangannya menjadi lebih sedikit, kemudian menjadikan kita menjadi lebih berat. Jadi dimulai dari belakang, kemudian ke depan, setelah ke depan, kemudian dirangkai. Endingnya tuh dirangkai menjadi satu kesatuan. Nah, jadi begitu Bapak Ibu. Nah, kalau sudah hafal, itu sebenarnya fasenya masih fase tahap yang pertama, fase memasukkan hafalan. Jadi menghafal itu ada 3 fase. Yang pertama ada fase memasukkan hafalan, yang kedua ada fase menyimpan dalam memori, yang ketiga ada fase mengungkapkan hafalan. Jadi fase kita menghafal itu masih pada tahapan fase memasukkan, belum menyimpan dalam memori. Jadi kita mempersiapkan bacaan, kemudian menghafal, ya, di tahap awal itu masih fase memasukkan hafalan. Jadi fase ini masih fase rawan, Pak. Artinya apa? Rawan nanti kalau nggak diulang lupa. Jadi kalau fasenya masih fase baru tahap memasukkan hafalan, ini masih tahapan yang rawan, ya. Tapi kalau sudah pada fase menyimpan dalam memori, nah, itu nanti, ya, insya Allah, nah, itu sudah relatif aman. Apalagi sampai pada fase mengungkapkan hafalan. Fase menyimpan dalam memori itu seperti apa, Pak? Fase menyimpan dalam memorinya itu harus memperbanyak diri untuk murojaah. Murojaahnya nanti, ya, bisa diatur banyak sekali, ya, aturan-aturan dalam murojaah. Misalkan murojaah 1 jam pasca menghafal, kemudian murojaah 1 hari pasca menghafal, murojaah 1 pekan pasca menghafal, murojaah 3 pekan, nah, dan seterusnya, 1 bulan, dan lain sebagainya. Nah, itu sudah pada tahapan fase menyimpan dalam memori. Nah, itu sudah ingat nanti. Kemudian kalau bisa tidak berhenti sampai fase itu. Fase berikutnya adalah fase mengungkapkan hafalannya itu. Bagaimana caranya? 1, ya, setorkan hafalannya. Jadi jangan disimpan sendiri, Pak. Disetorkan kepada siapa? Kepada guru. Kepada guru. Harus kepada guru, Pak, ahlinya. Kemudian fase mengungkapkan hafalan lagi, misalkan dipakai untuk sholat. Apakah sholat sunnah, apakah sholat wajib? Nah, itu sudah masuk di fase mengungkapkan hafalan. Jadi kalau misal disuruh praktek itu, misalkan anak-anak gitu, ya, nah itu sudah tidak grogi, Pak, ya, suruh ngimami gitu, ya, itu nanti dia bisa ingat depannya, terbiasa, dilatih, ya. Kemudian fase mengungkapkan hafalan juga itu, Pak, dipakai murojaah saat ini, berkendara ini. Misalkan Bapak Ibu berangkat dari rumah, ya, sampai ke sekolah, atau mau kemana, itu dipakai dari rumah, daripada, ya, dipakai yang enggak gitu, ya, yang namanya ini, ya, dipakai aja misalkan. Kalau rokel ini dia sambil naik sepeda motor, sambil apa namanya, mungkin yang bawa mobil pakai mobil, itu masuk. Itu sudah fase mengungkapkan hafalan, ya. Nah, kalau sudah bisa pada tahapan fase mengungkapkan hafalan, insya Allah hafalan kita akan mungkin. Gitu, ya. Baik, jadi memang harus punya panggung, ya. Panggungnya banyak sekali, ya. Bisa kita variasi banyak sekali. Nanti kalau di sekolah-sekolah nanti bisa dibuat program-program untuk mengungkapkan hafalan. Misalkan kalau dulu saya masih ngajar itu ada namanya tadarling, tadarus keliling, ya. Bisa ditingkatkan menjadi tahfidz keliling misalnya, ya. Tahfidz keliling itu nanti bisa bergantian ke rumah-rumah teman-temannya nanti, ya. Nanti misalkan simahan di rumahnya siapa, nanti gantian.
ya, bersama-sama. Misalkan siapa yang mau apa yang mau disimak, simak juz 30, tadi juz 30. Jadi harus banyak program atau kegiatan yang dirancang atau dibuat dalam rangka untuk menjaga hafalannya. Kalau sudah pada tahapan fase menyimpan dalam memori, setelah itu harus dibuatkan banyak panggungnya. Baik, insya Allah begitu, karena sudah dikasih tanda tik waktunya sudah kelewat katanya gitu. Mohon maaf ya, karena gugur sudah ya. Untuk itu kita akhiri dulu Bapak Ibu. Setidaknya gambarannya begitu secara global. Yang pertama apa? Buat peta Al-Quran, lalu ditalakikan peta dan ayat Quran. Ayat kita pecahkan, potong-potong ayatnya, hafalkan semuanya. Murojaah, jangan sampai lupa. Coba bersama-sama Bapak Ibu, 1, 2, 3. Buat peta Al-Quran, lalu ditalakikan peta dan ayat Quran. Ayat kita pecahkan, potong-potong ayatnya, hafalkan semuanya. Murojaah, jangan sampai lupa. Oke, yang keras jangan sampai lupa, yang lainnya lupa ya. Coba bersama-sama, 1, 2, 3. Buat peta Al-Quran, lalu ditalakikan peta dan ayat Quran. Ayat kita pecahkan, potong-potong Ayatnya, hafalkan semuanya, murojaah. jangan sampai lupa. Baik, terima kasih untuk kita semuanya. Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Wawan, alhamdulillah luar biasa. Bapak Ibu, jadi kita seperti menjadi siswa sisi KFJ. Berarti barusan jenengan itu ya seperti anak-anak di sini seperti itu kegiatannya ketika jam Al-Quran. Mungkin menyingkat waktu, tetapi barangkali dari jenengan ada yang ingin ditanyakan. Satu penanya terlebih dahulu itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Menyimak apa yang jenengan paparkan tadi, kami sangat ternyuh sekali Ustaz. Betapa pentingnya yang namanya hafalan Al-Quran. Ustaz yang ditanyakan, seberapa maksimal kita itu orang yang tidak hafid Al-Quran atau tidak hafal Al-Quran kemudian mengajarkan kepada anak-anak supaya hafal Al-Quran. Artinya kami tidak hafal Al-Quran, tapi kami mengkondisikan anak kami itu hafal Al-Quran dengan cara tiap hari kita dampingi terus, walaupun saya sendiri tidak hafal. Seberapa maksimal? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Ali Imron. Pak Ali Imron wali murid dari calon wali murid. Orang luar biasa ya. Baik, Bapak Ibu yang makasih Allah SWT, ini salah satu cerminan orang tua yang sangat luar biasa ya. Ini baru calon itu sudah punya semangat yang luar biasa, apalagi kalau sudah wali murid beneran ya. Baik, bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Memang idealnya ya Bapak Ibunya ya supaya bisa lebih pede, lebih maksimal dalam mendampingi, paling tidak punya modal dasar ya, modal dasar membaca itu penting. Yang pertama modal bacanya dulu Pak. Nggak hafal nggak apa-apa, tapi kan bisa membaca, paling tidak kan bisa membantu untuk apa?
untuk mendampingi dari proses ya membacanya. Boleh nggak menyimak dengan membaca Qurannya? Boleh, nggak apa-apa. Ya, tapi paling tidak Bapak Ibu harus punya modal itu. Modal membacanya harus diperbagus. Ya, modal awalnya. Gimana kalau belum bagus? Nggak usah khawatir. Insya Allah di ARJ ini ada programnya juga untuk orang tua. Begitu. Ya. Nanti bisa didampingi. Ada program ngaji yang kenapa? Oh, ada paguyuban katanya. Ada paguyuban. Ya, yang itu nanti bisa dimaksimalkan oleh Bapak Ibu ya, yang ingin paling tidak menguatkan modal. Paling tidak pertama modalnya adalah modal baca dulu. Ya, modal baca. Kita harus punya modal baca, Pak. Kalau nggak punya modal baca itu yang agak kesulitan juga. Paling tidak mungkin kalau kita punya modal baca itu kan bisa membantu mengingatkan kalau salah. Salah ini. Tapi kalau nggak punya modal baca, kita kan kesulitan. Gimana mengingatkannya kan gitu. Jadi kata kunci pertama harus punya modal baca dulu. Gitu ya. Kemudian setelah itu punya tadi ya. Jadi harus punya semangat. Karena biasanya bapak ibunya itu biasanya ini ya, rata-rata anak-anak yang bagus-bagus tadi itu ya, itu faktornya adalah memang dari orang tuanya. Kalau kendali orang tuanya bagus, biasanya ya, anak-anaknya juga kualitasnya akan bagus. Jadi bergantung juga orang tuanya nanti. Jadi yang pertama memang ikhtiarnya dari sekolah, tapi berikutnya harus dari orang tua. Makanya perlu dibangun sinergi antara ya, lembaga dengan sekolah, itu penting. Ya, lembaga dengan orang tua. Jadi kalau Bapak Ibu sekolah ini sudah mengupayakan dengan sedemikian hingga ya luar biasanya, tapi kalau kemudian di rumah ya kurang dukungan dari orang tuanya juga nggak akan maksimal. Jadi paling tidak orang tuanya harus menunjukkan dukungan yang maksimal, ya seperti itu. Karena memang kata kunci belajar Quran itu di situ. Kalau kita ingin dimudahkan ya harus yang pertama harus punya semangat dulu, Pak. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Karena sesungguhnya pada dasarnya Quran itu sudah dibuat sedemikian mudah oleh Allah. Jadi bentuk kemudahan itu dihadirkan oleh Allah. Buktinya apa? Ini anak-anak yang dari TK aja sudah mampu loh menghafal Quran. Berarti kan mudah. Jadi aslinya mudah, Pak. Pada dasarnya mudah ya. Al-Quran itu dibuat oleh Allah itu ya. Hakikatnya sebenarnya mudah. Memang dimudahkan oleh Allah. Tapi kata kuncinya mudah bagi siapa? Ya kan? Pak Halim bagi yang punya kemauan, punya semangat tinggi, insya Allah Allah akan berikan jaminan kemudahan. Ya, jadi bagi yang mau mengambil pelajaran, punya kemauan ya untuk mengambil pelajaran, insya Allah Allah akan berikan jaminan kemudahan. Itu kata kuncinya. Bisa dilihat nanti di Quran surat Al-Qamar ayat 17. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan itu diulang oleh Allah dalam Quran surat Al-Qamar. Hanya ingin menunjukkan bahwa Quran itu mudah sebenarnya. Quran itu mudah sebenarnya. Quran itu pada dasarnya adalah gitu ya. Nah, bergantung kemudian kepada diri kita. Kalau kita ingin mudah, ya harus punya kemauan yang tinggi. Kalau bapak ibu misalkan gimana ya caranya supaya anak-anaknya bisa maksimal, paling tidak dimulai dari bapak ibunya harus menjadi kontrol. Jadi kontrol di rumahnya. Insya Allah kalau bapak ibunya punya semangat tinggi, ya, punya semangat tinggi, kemauan yang kuat, ya, untuk melakukan proses pendampingan itu, ya, insya Allah nanti Allah akan berikan jaminan kemudahan bapak ibu. Dan jangan lupa juga. Yang kata kunci utamanya adalah bapak ibu harus sering-sering mendoakan. Banyak tirakat lah ya, banyak tirakat, kemudian mendoakan putra putrinya. Insya Allah ya putra putri yang senantiasa kita dampingi, kita doakan, kelak akan menjadi putra putri sebagaimana yang kita inginkan. Insya Allah, yang insya Allah akan memuliakan kita semuanya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Muhammad.
Alhamdulillah, insyaallah itu yang bisa disampaikan, dan mungkin barangkali dari jenengan Bapak Ibu ada yang ditanyakan terkait dengan Al-Quran itu bisa berkomunikasi dengan Ustaz-Ustazah Al-Quran khususnya di SIT Al-Mujadid. Insyaallah kami akan bersedia barangkali ada konsultasi dan sebagainya. Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih Ustaz Wawan, dan saya sedikit menyimpulkan tadi apa yang sudah disampaikan oleh beliau. Yang pertama adalah kemuliaan kita itu tergantung kebiasaan kita, dan ketika menghafal itu harus ada persiapan menghafal. Yang pertama tadi disampaikan yaitu mempunyai mushaf standar Al-Quran hafalan. Insyaallah sudah sangat banyak di toko-toko buku atau di sekitar pondok di Jombang. Yang kedua itu membuat peta Al-Quran. Yang ketiga ditalaki, artinya harus ada gurunya. Yang keempat ayatnya dipecah atau dipotong-potong untuk memudahkan kita menghafal Al-Quran. Dan yang kelima tadi beliau memberikan tips untuk menghafal diambil dari ujung terlebih dahulu, agar nanti biasanya karena ujung itu lebih mudah lupa ya. Dan beberapa tadi ada fase kita menghafal. Fase yang pertama adalah pemasukan hafalan pada memori kita, yang kedua adalah menyimpannya, dan yang ketiga adalah mengungkapkan atau bisa dengan menstabilkan hafalan Al-Qurannya. Insyaallah itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang ahli Quran, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dapat berjumpa di jannah Allah Subhanahu wa taala. Dari kami apabila ada salah kata, ada kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan oleh Ustaz Wawan. Alhamdulillah bisa berbagi bersama dengan kami dan Ustaz Karim selaku moderator. Semoga bisa memberikan banyak pencerahan untuk kita mendampingi anak-anak kita